Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Selamat pagi semuanya. Gimana tidurmu malam tadi? Saya percaya hari ini Tuhan siapkan segala sesuatu bagi kita. Dan hari ini kita sambut dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebab Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan di hari ini. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang jahat di masa pandemi COVID-19 ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi hari-hari berkat, hari-hari yang penuh kemenangan bagi kita semua. Amin. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang sudah memberkati peristirahatan tidur kami, menjaga dan menyertai kami hingga kami boleh berada di hari yang baru ini. Terpujilah Engkau, kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di Amsal 20 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Orang yang bocor mulut itu orang yang suka bergosip. Haleluya. Nah saudara, bergosip adalah salah satu kebiasaan buruk yang disukai hampir setiap orang. Terutama bagi wanita atau ibu-ibu rumah tangga. Haleluya. Maafkan saya ya, ini survei ya. Karena kalau laki-laki mah dia gak terlalu suka ya ngegosip. Ya. Tetapi bukan berarti laki-laki juga tidak ada yang suka bergosip. Tetapi yang paling dominan adalah wanita atau ibu-ibu. Kenapa? Karena menurut penelitian ataupun yang disebutnya disiplin psikologi atau wanita itu setiap hari dia harus mengeluarkan 15.000 kata, harus menghabiskan 15.000 kata setiap hari. Ya, kalau laki-laki itu paling banyak 5.000 kata. Jadi banyak laki-laki itu pada diam ya. Yang paling banyak bicara itu wanita. Ini survei. Nah karena itu bergosip adalah salah satu kebiasaan yang disukai oleh wanita atau ibu-ibu rumah tangga. Ada yang bilang kalau bergosip itu adalah kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi waktu senggang. Bahkan ada yang menjadikan gosip itu sebagai salah satu hobi. Wah, ini parah nih ya. Kalau bergosip itu adalah suatu hal yang hobi ya. Bertobatlah orang yang seperti ini, menjadikan gosip itu menjadi suatu hobi. Nah, pertanyaannya adalah apa itu gosip? Ada yang bilang begini, gosip itu kependekan dari kata makin digosok, makin sip. Gosip. Ya, makin digosok, makin sip. Nah, penggosip adalah orang yang mempunyai kebiasaan menceritakan sensasi atau membicarakan orang lain disertai dengan bumbu-bumbu supaya apa? Supaya kian sedap didengar. Entah itu beritanya benar atau tidak, itu tidak penting. Ya, bagi dia yang penting dia ceritakan
dengan memberikan bumbu-bumbu ya, supaya orang sedap mendengar begitu ya. Orang tertarik mendengar. Lepas dari apa yang dia ceritakan itu benar atau tidak, itu tidak penting bagi orang yang suka bergosip. Nah, gosip ini bersumber dan menyebar kemana-mana dan dapat menimpa siapa saja. Ya. Bisa saja di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan sekitar rumah, di gereja juga, di pelayanan juga, saudara. Yang pasti, gosip adalah masalah yang serius di hadapan Tuhan. Merupakan salah satu jenis perkataan sia-sia yang paling berbahaya karena berdampak buruk dan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Saudara, jadi bergosip itu tidak mengenal tempat, ya. Di gereja, di tempat kerja, di jalan, di pasar, ya. Orang yang duniawi, orang yang rohani juga. Nah, kalau orang yang rohani biasanya dia bungkus dengan hal yang rohani gosipnya. Dia mulai dengan apa? Doakan ya, gitu kan? Dia katakan begitu, doakan ya. Lalu ada apa namanya, pesan catatan kecil, jangan bilang siapa-siapa. Jadi dia mulai dengan kata doakan ya. Udah tahu belum? Cerita mengenai apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah, saudara. Jadi saudara kayak kekasih, ini hal yang serius ya. Bergosip itu hal yang serius di hadapan Tuhan. Kenapa? Ini bisa bukan hanya berdampak buruk, tapi juga menghancurkan kehidupan seseorang. Ini bisa orang bilang apa ya? Membunuh karakter. Itu sebabnya orang katakan membunuh itu memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Nah, bergosip itu di dalamnya ada unsur fitnah. Iya. Jadi saudara tidak hanya menghancurkan hidup dan nama baik orang yang diperbincangkan, tetapi juga menghancurkan hidup orang yang digosipkan itu. Bahkan orang yang bergosip itu, ya, orang yang bergosip juga ini bisa hancur hidupnya kalau kena pasal. Iya kan? Bisa dipenjara itu. Ya. Nah, gosip dapat menimbulkan pertengkaran. Sehingga apa? Persaudaraan atau pertemanan menjadi hancur, ya, menjadi rusak. Nah, seperti tertulis dalam Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit ya perkara menceraikan sahabat yang karib. Jadi ini bisa berdampak buruk terhadap orang yang digosipkan, tetapi juga menghancurkan bukan saja orang yang digosipkan, tetapi juga hidup orang yang bergosip itu. Apalagi kalau sudah pada unsur fitnah dan dijerat dengan pasal hukum positif yang ada di Indonesia. Itu bisa kena pidana penjara. Nah, orang yang menggosip ibarat orang yang sedang menyiramkan bensin pada api yang sudah menyala. Saudara bisa bayangkan, ada api yang menyala, saudara siram bensin. Maka jadilah ya menjadi nyala yang hebat, kebakaran yang hebat. Saudaraku, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada. Hari ini firman Tuhan memperingatkan saudara dan saya dengan keras supaya kita menghentikan kebiasaan buruk ini, yaitu bergosip. Ingat, setiap perkataan kita pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius pasal 12 mengatakan begini, ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan,
dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi saudara, ditegaskan menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Oleh karenanya saudara, siapapun kita yang suka bergosip harus segera bertobat. Jika kita tidak ingin menuai hal yang buruk di kemudian hari. Sebab apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Biarlah yang keluar dari mulut kita hanyalah perkataan-perkataan yang baik, yang bermanfaat, yang membangun, yang menghibur, dan yang menguatkan. Supaya orang lain yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan melalui kita. Saudara, dengar baik. Allah sangat memperhatikan. Allah Allah tahu apa yang keluar dari mulut kita. Bahkan bukan saja waktu keluar, tapi sebelum itu keluar. Ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, adalah sangat mempermalukan nama Tuhan jika masih ada orang Kristen yang menjadi bigos. Apa itu bigos? Biang gosip. Karena itu saya katakan, hai bigos. Hai bigos, bertobatlah. Ya. Hai bigos, biang gosip, bertobatlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini, mengingatkan kami untuk berkata-kata yang benar, yang manis, yang sedap didengar, yang sifatnya membangun, menghibur, menguatkan, dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni kami kalau waktu-waktu yang lalu kami bergosip dan kami menceritakan hal-hal yang tidak benar mengenai orang lain dengan motivasi kebencian. Itu sebabnya kami mau perbaiki hidup kami mulai hari ini dan seterusnya. Kami akan membuang perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang gosip. Sebab kami belajar hari ini, gosip makin digosok, makin sip. Itu sebabnya engkau tidak berkenan dengan orang yang suka atau hobinya gosip. Apalagi biang gosip. Biarlah kami memperbaiki hidup kami. Dan kami mau hidup berpadanan dengan Injil Tuhan. Dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan firman Tuhan. Jika kami berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, dimanapun berada. Tuhan berkati, baik yang ada di Amerika, di Eropa, di Hong Kong, di Asia, di Kuala Lumpur, di Malaysia, di Singapura, di Timur Leste, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Juga yang ada di Australia, di mana saja yang sempat melihat, mengikuti tayangan sahabat Galilea, semuanya diberkati. Hamba lepaskan berkat bagi mereka, rumah tangga mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, anak cucu mereka diberkati, suami istri diberkati, pekerjaan, keuangan mereka diberkati. Sepanjang hari ini mereka meraih janji Tuhan, meraih berkat, berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di
surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan